Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Veronica Kristiani. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya. Namun kali ini kita akan membahas seputar emosi. Kesedihan ini merupakan satu kondisi emosi di mana individu ada yang kehilangan sesuatu atau mungkin tidak bisa mencapai sesuatu. Nah, kadang-kadang mereka merasakan yang namanya kesedihan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, pada saat sedih, boleh teman-teman kalau merasakan sedih menangis. Nah, dan kemudian pada saat sedih, terima perasaan sedihnya. Itu tadi boleh mengekspresikan dengan cara menangis dan sebagainya. Jadi menangis itu bukan suatu hal yang tabu, apalagi banyak anggapan laki-laki nggak boleh menangis, atau kadang-kala orang tua bilang jangan menangis ke anaknya. Nah, jadi boleh menangis. Maka terima dulu perasaannya. Setelah terima bahwa saya ini memang sedih, kemudian kita coba alihkan, coba fokuskan kepada nafas kita. Tarik dan hembuskan nafas pelan-pelan, fokus pada nafas kita, dan biasanya kesedihan itu akan menurun. Nah, kemudian bisa juga kita cek juga kesedihan itu biasanya berasal dari mana atau penyebabnya dari mana. Bisa terjadi itu adalah dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Beberapa orang kadangkala melihat sesuatu atau informasi yang menyedihkan bisa merasa sedih banget, atau mendengar sesuatu atau mengingat satu hal di masa lalu yang kemudian kita merasa sedih. Maka kita cek dulu, kita cek apa penyebabnya, dan ketika kita sudah memahami itu penyebabnya apa, maka diselesaikan permasalahannya apa, penyebabnya apa. Dan kita terima juga semua hal yang terjadi pada kita di masa lalu atau yang terjadi pada kita saat ini dijadikan sebagai proses belajar. Dan kemudian maknanya yang kita berikan pada satu kondisi atau situasi itu yang perlu kita olah, yang perlu kita ganti. Kalau tadi maknanya buruk, misalnya tadi kita mengalami satu kegagalan gitu ya, dan pada saat gagal kita memaknai bahwa ini situasi yang buruk, akhirnya kita sedih. Kalau sedih pada saat itu mungkin masih bisa dikatakan wajar. Kalau sedihnya berkepanjangan, nah kadang-kala ini yang menjadi tidak wajar. Maka pada saat kita menghadapi satu situasi, kita coba ganti maknanya. Misalnya tadi kegagalan, kita bisa ganti, oh ini bukan kegagalan, tapi ini adalah satu umpan balik, satu masukan supaya kita di masa depan bisa berperilaku, bisa berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, jadi itulah cara mengatasi kesedihan yang bisa teman-teman lakukan. Bila Anda ingin menangis, ya menangis saja dulu. Dan kalau nggak tahu penyebabnya, bisa dicek. Mungkin penyebabnya bukan pada saat ini, pikiran-pikiran atau situasi pada saat ini, tapi penyebabnya bisa berasal dari pikiran kita terhadap masa lalu. Misalnya ada perasaan-perasaan dulu atau pikiran merasa kita tidak mampu, atau ada situasi di mana dulu kita pernah ditinggalkan orang yang kita cintai dan sebagainya, dan kemudian pikiran kita mengacu kepada masa lalu, maka yang terjadi adalah kesedihan dan kita pengen menangis. Atau bisa juga terjadi pada saat pikiran kita tentang masa depan. Saya merasa kayak masa depan saya nggak bagus nih dan sebagainya. Maka yang terjadi adalah kita pengen menangis, kita sedih karena ada sesuatu itu. Maka bila teman-teman atau Anda merasakan pengen menangis,
coba dicek. Bisa terjadi penyebabnya bukan dari situasi saat ini. Makanya kadang-kala kita suka nggak tahu, saya nggak tahu, tiba-tiba pengen nangis aja nggak ada penyebabnya. Nah, bisa terjadi bukan dari situasi masa kini, tetapi dari situasi yang kita pikirkan tentang masa lalu, ataupun situasi yang kita pikirkan tentang masa depan kita yang mungkin itu belum kejadian. Marah adalah satu kondisi yang wajar yang kita rasakan ketika kita merasa diperlakukan tidak adil. Nah, kadangkala marah ini adalah satu hal, peperangannya adalah dengan diri kita sendiri. Karena ini berkaitan dengan persepsi kita terhadap satu hal atau terhadap orang lain. Kalau persepsi kita terhadap satu hal atau satu orang lain buruk, atau tadi merasa diperlakukan tidak adil dan sebagainya, maka yang terjadi adalah kita menjadi marah, kesal dan sebagainya. Nah, untuk mengontrol marah itu, maka yang diperlukan adalah kita jeda, berlatih nafas seperti yang sudah saya jelaskan. Kenapa berlatih nafas ini penting? Karena untuk mengalihkan fokus perhatian pada sesuatu hal yang kita rasakan yang akibat dari luar, tetapi ini kita rasakannya di dalam, maka kita fokus, kita alihkan pada nafas, dan kemudian nafas itu akan membuat kita menjadi lebih tenang. Nah, karena marah ini urusannya sebetulnya dengan diri sendiri, maka yang perlu menenangkan adalah diri sendiri, bukan orang lain atau bukan situasi yang ada di luar. Nah, kalau kita sudah bisa menenangkan diri dengan cara fokus, berlatih nafas, tarik nafas, buang nafas, sampai kita merasakan tenang, kemudian kita bisa mengekspresikannya juga dalam bentuk-bentuk tulisan. Misalnya kita lagi marah pada seseorang, boleh kita ekspresikan pada bentuk tulisan gitu ya, atau kegiatan-kegiatan lain misalnya menggambar dan sebagainya sesuai dengan hal-hal yang memang disukai oleh teman-teman semua, atau satu hal yang memang bisa bagaimana mengekspresikan emosi itu, misalnya juga dengan bermain musik dan sebagainya. Nah, itu bisa membuat kita dapat mengontrol marah. Nah, kalau teman-teman kemudian punya kesempatan untuk mengekspresikan rasa marah itu kepada orang lain, tapi dengan cara yang tepat, itu bisa dilakukan. Tetapi tentu saja pada saat teman-teman sudah merasa tenang. Karena kalau teman-teman merasa tidak tenang kemudian mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan marah, yang terjadi adalah konflik atau perpecahan atau permusuhan dan sebagainya. Jadi kalau memang punya kesempatan, boleh mengekspresikan rasa marah itu dengan cara mengatakan dengan baik sehingga bisa diterima oleh orang lain. Mengungkapkan emosi kepada orang lain merupakan salah satu cara supaya kita bisa lebih nyaman dan tenang. Nah, namun ketika kita mau mengekspresikan emosi kepada orang lain, kita harus tahu betul sebetulnya emosi yang kita rasakan apa. Nah, di sini penting sekali teman-teman untuk mengenali apa emosi yang dirasakan. Apakah sedih, apakah marah, kecewa, takut, dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah menyadari emosi-emosi yang kita rasakan, kemudian kita terima, nah kita sudah lumayan tenang kan, dan karena kita sudah paham betul nih tentang emosi yang kita rasakan, barulah kita boleh mengekspresikan kepada orang lain. Nah, cara mengekspresikannya adalah dengan cara mengatakan apa emosi yang kita rasakan. Nah, emosi itu tidak pernah salah, jadi sebetulnya teman-teman boleh mengekspresikan emosi namun dengan cara yang tepat. Artinya misalnya nih, kalau teman-teman diperlakukan tidak adil oleh orang lain, teman-teman boleh bilang marah atau sedih, tetapi tidak dalam rangka mengkritik perilaku orang lain. Hanya mengatakan bahwa saya memiliki perasaan sedih,
Karena apa, mungkin teman-teman bisa jelaskan, tetapi ini sifatnya untuk mengekspresikan emosi dan untuk mencari solusi, bukan untuk menyalahkan atau mengkritik perilaku orang lain terhadap teman-teman. Perasaan takut atau khawatir tentang masa depan merupakan hal yang wajar. Kadangkala kita merasa tidak mampu akan masa depan, akan sesuatu hal di masa depan, misalnya kita nggak mampu nih mengerjakan tugas-tugas. Nah, perasaan khawatir itu sangat wajar. Maka yang perlu dilakukan adalah kalau kita tahu bahwa ada tugas-tugas tertentu di masa depan, maka yang perlu kita lakukan adalah kita menggali kemampuan kita, mengasah kemampuan kita, menambah keterampilan kita, sehingga kita siap untuk menghadapi tugas-tugas di masa depan atau sesuatu hal yang di masa depan. Nah, tetapi kadangkala masa depan itu kan juga tidak menentu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kadangkala kita khawatir akan masa depan. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, kita nggak tahu apa yang perlu kita persiapkan, ya yang memang kita bisa lakukan adalah kita fokus dulu kepada masa kini, fokus pada kehidupan kita masa kini, fokus pada hal-hal yang memberdayakan pada diri kita, sehingga ketika kita selalu fokus pada hal yang memberdayakan pada diri kita, hal-hal yang berada di masa depan dapat kita lakukan dengan baik, dan itu merupakan satu antisipasi, satu persiapan di mana kita bisa menghadapi masa depan. Tapi ketika memang kita merasakan khawatir, yang bisa kita lakukan adalah kita kontrol diri kita fokus pada kehidupan masa kini. Seringkali kekhawatiran, ketakutan itu karena pikiran kita lompat kepada masa depan yang kadang-kadang kita nggak tahu. Kita juga nggak ngerti bagaimana kita bisa melalui itu. Nah, maka kita fokus pada masa kini, dan ketika memang masa depan itu tiba, kita jalani saja. Prosesnya kita jalani, kita ikuti alurnya, maka yang terjadi kita tetap bisa menjalani kehidupan kita dengan baik. Demikianlah jawaban-jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, teman-teman boleh bertanya melalui komen-komen di video ini, kemudian juga boleh melalui DM di Instagram saya. Beberapa pertanyaan pasti akan saya balas, bisa melalui video atau chat secara langsung. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih.